semua, perkenalkan nama saya Melanie Bila Kamelane dengan NIM 2018-78018 dari jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang analisis boraks dalam beberapa sampel makanan. Nah, analisis yang saya gunakan adalah analisis secara kualitatif, di mana penentuan boraks dengan melihat perubahan warna yang terjadi. Namun, sebelum kita masuk pada alat dan bahan yang digunakan, terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui apa sih boraks itu sendiri. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Boraks adalah senyawa kimia turunan dari logam berat boron. Boraks banyak digunakan sebagai bahan tambahan pada beberapa produk makanan seperti tahu, tempe, bakso, kerupuk, dan lain sebagainya. Penambahan boraks bertujuan untuk memberikan tekstur padat, meningkatkan kekenyalan, kerenyahan, dan memberikan rasa gurih, serta bersifat tahan lama, terutama pada makanan yang mengandung pati. Reaksi apa sih yang terjadi di dalam analisis boraks? Nah, dalam analisis boraks terjadi reaksi di mana kurkumin dapat berikatan dengan asam borat yang kemudian akan membentuk kompleks rosocyanin berwarna merah sehingga dapat digunakan sebagai uji deteksi boraks. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini antara lain cobek, loyang, pinset, alat lainnya yaitu pisau dan gunting. Bahan utamanya yaitu ada kunyit dan kertas saring. Serta sampel yang akan kita amati pada percobaan ini, pertama bakso tusuk, kedua kerupuk, ketiga sosis, keempat tempe dan ikan asin. Ada juga bahan lainnya yaitu aquades dan alkohol 70%. Untuk analisis boraks secara kualitatif, yang pertama yaitu pembuatan deteksi boraks kertas kunyit. Pertama-tama, kita kupas kunyitnya terlebih dahulu. Kemudian, kita cuci kunyit yang telah dikupas tadi. Setelah dicuci, kemudian kita masukkan ke dalam cobek untuk dihaluskan. Setelah halus, kemudian kita masukkan ke dalam serbet. Selanjutnya, kita peras kunyit yang telah dimasukkan tadi. Setelah diperas, maka akan diperoleh air kunyit. Air perasan kunyit kemudian ditambahkan alkohol 70% sebanyak 5 ml. Setelah ditambahkan alkohol, kemudian diaduk hingga merata. Setelah diaduk hingga merata, kemudian diambil kertas saring yang telah digunting dengan ukuran 8 x 8 cm. Selanjutnya dicelupkan ke dalam air kunyit dengan cara dibolak-balikan dengan menggunakan pinset sampai merata pada permukaan kertas saring. Karena sampel yang akan saya amati terdiri dari 5 jenis sampel yang berbeda, maka kertas saring yang saya gunakan juga terdiri dari 5 kertas saring dengan ukuran yang sama. Setelah dicelupkan hingga merata pada seluruh permukaan kertas saring kemudian dipindahkan ke loyang dengan ukuran yang lebih besar. Dilakukan perlakuan yang sama untuk 4 kertas saring lainnya.
Kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah 2 jam kemudian, kertas kunyit telah kering. Prosedur kerja yang kedua, analisis boraks secara kualitatif dengan kertas kunyit. Pertama-tama, kita kecilkan ukuran sampel dengan cara diiris kecil-kecil. Lakukan untuk sampel pertama sampai sampel kelima. Setelah kita kecilkan ukuran sampel, kemudian kita rendam dalam Aquades dengan perbandingan 1:10, di mana masing-masing sampel kita ambil 1 sendok makan. Kemudian ditambahkan Aquades sebanyak 10 sendok makan. Kemudian dibuat sampai sampel menjadi lembek selama kurang lebih 5 menit. Setelah sampel menjadi lembek, kemudian kita celupkan kertas kunyit ke dalam masing-masing sampel selama 5 menit dan setelah itu kita amati. Setelah 5 menit kemudian, lihat perubahan warna yang terjadi pada kertas kunyit. Dari gambar dapat dilihat jelas bahwa sampel kerupuk berwarna merah kecoklatan sehingga positif mengandung boraks. Sedangkan sampel bakso tusuk, sosis, tempe, dan ikan asin negatif mengandung boraks. Sekian percobaan tentang analisis boraks dalam beberapa sampel makanan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap di rumah, selalu jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.